di laporan arus kasnya karena sekolah kita itu unggul di laporan ininya, tapi aku tidak yakin itu unggul. Nah, gue laporan arus. Oh my god. Metode apa? Tidak langsung. Oh my god. Iya. Tapi kan gampangan metode langsung. Enakan metode langsung kataku. Di video udah kok. Lanjut ya. Sudah nih. Mas flow statement atau laporan arus kas. Ini laporan yang benar-benar butuh penalaran tinggi karena kita nggak cuma ngambil nominal dari satu laporan aja. Dari pertama ini ngambil ada 3 aktivitas ya. Aktivitas operasional, aktivitas investasi, sama aktivitas pendanaan. Aktivitas operasional itu apa aja? Contohnya itu kayak transaksi yang apa ya? Kalau kata Bu Nurul yang seolah-olah menambah atau mengurangi kas kita, tapi aslinya enggak. Contohnya kayak beban pertama. Ini dulu kita masukin labanya kita. Labanya kita kan dia jelas menambah uangnya kita kan. Jadi kita masukin, dia masuk ke perubahan uangnya kita. Retained. Kalau ini ya khusus tak catat nih. Khusus laba dia nggak perlu kalian mikir ini nambah apa ngurang, karena laba anggap aja langsung nambah gitu kan. Kalau dia rugi baru dia berkurang gitu kan. Retained earning after tax ini diambil dari income statement yang tadi yang 652 ya, tahu ya, paling bawah ya. Masukin dulu namanya ke sini. Nah, ini baru mulai kita masukin ke cara logikanya. Pertama ya, beban depresiasi kendaraan. Beban depresiasi kendaraan itu kalau kita hitung ya, kayak seolah-olah dia ngurangi nominal kendaraan kita ya. Nominal apa sih? Kayak seolah-olah kita punya kendaraan jadi kayak berkurang gitu kan, jadi kayak berkurang dan kayak seolah-olah ngurangi kasnya kita gitu, padahal aslinya kan kita nggak perlu ngeluarin uang kas kan buat depresiasi ini. Jadi seolah depresiasi ini kayak kita perlu bayar atau apa gitu lah, pokoknya kayak kita, jadi kalau ngeliat ini tuh kayak kita ngeluarin kas padahal aslinya enggak. Jadi kita balikin yang tadinya beban depresiasi ini yang kayak seolah-olah mengurangi kas kita balikin jadi nambah, jadi kita balikin uangnya sebesar nominal yang ada di worksheet. Worksheetnya sih di mana? Ada yang pegang worksheet nggak? Worksheet. Oh, di bawah sini ya. Stop. Ada pertanyaan. Kenapa? Pertanyaan. Tanya dulu. Oh, sekarang. Iya, tanya aja nggak apa-apa. Tapi kan tadi ini ditanya kan. Ya. Nggak ada, berarti dia langsung pakainya common stock itu. Hah? Pakai apa? Itu kan ngambil dari income statement, Bu. Iya, kan After Iya, tax. income Oh statement. ya, bentar. Oh iya. Entertainmentnya doang. Bully aja Indah. Ambil. Nah, nih, ambil nominal yang ini nih. Depreciation expense equipment, ambilnya yang di sini, yang di income summary. Ya. Tadi yang aku bilang karena dia seolah-olah mengurangi kasnya kita, maka kita balikin. Jadi di sini increase. Tau lah ya perbedaan increase decrease, ora protok jelas lah ya. Increase menambah, decrease berkurang. Ya, good job. Nah, terus sekarang loss on sale plan asset. Ini sebenarnya lebih ke laba rugi penjualan aset tetapnya kita. Kebetulan di sini yang aset tetap itu kita cuma ada loss. Yang gain ini kan laba, tapi kan dia labanya di penjualan MES. MES itu saham. Itu termasuk kasnya kita, jadi ini nggak termasuk dimasukin ke sini. Jadi kita cuma catat akun yang loss on sale plan asset aja. Nah, rugi dalam penjualan aset kita cek di sini. Iya apa? Rugi ya, dari kata-katanya aja udah rugi. Rugi itu kayak seolah-olah kayak uangnya kita berkurang gitu ya, padahal aslinya uang yang kita pegang itu tetap segitu kan, nggak berkurang sama sekali kan. Rugi itu cuma buat penggambaran aja. Terus kayak kalau kita laba, kayak laba penjualan aset tetap, kayak seolah-olah kita duitnya kita jadi nambah banyak, padahal enggak, aslinya tetap segitu uangnya kita. Uang realnya loh, kita uang realnya segini. Jadi kita balikin yang rugi yang seolah-olah tadi ngurangin kasnya kita balikin sebesar nominalnya jadi income summary. Loss on sale 6.300.000, di sini seolah-olah mengurangi, kita balikin sini jadi nambah, increase ya. Oke, 3 akun utama selesai. Enggak 3 sih, biasanya itu biasanya itu ada ini beban depresiasi, beban kerugian piutang. Tapi ini pakainya cadangan, nggak apa-apa deh. Ini aja udah, lanjut fokus. Jadi ini tuh transaksi yang pertama yang dicatat selain akun kode 1 sama 2 yang buat operating activities itu ya tadi beban depresiasi sama laba rugi penjualan aset tetap. Kalau akun itu sudah selesai, kita lanjut ke akun yang ada di balance sheet ini. Nih ya, yang ada di balance sheet ya. Khusus akun kode 1 sama 2 selain
Selain akun kas dan setara kas. Akun kas dan setara kas di PT Berkabadi ada berapa? 3. 3. Apa aja? Ketikes, kas inbank, MES. Ya, 3 akun ini setara sama kas ya. Yang 1 kas asli, yang 2 setara sama kas. Jadi 3 akun ini nggak dimasukin. Akun kota 1 kita langsung masukin dari akun receivable ya. Di sini tuh pencatatannya itu membandingkan antara saldo sebelumnya sama saldo yang sekarang. Apakah ada pertambahan atau pengurangan? Ada kenaikan atau ada kenaikan atau kekurangan gitu lah, ada pengurangan gitu. Pokoknya diperiksa mulai dari akun receivable. Tahun 2021 221 juta. Pas 2022 82 juta. Berkurang ya. Nah, di sini tuh konsepnya itu kalau harta dia ya di sini harta kalau dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang itu dia berkurang, nanti di laporan arus kas itu dia bakal menambah. Kebalikannya. Ya, kebalikannya. Kalau yang utang sama modal, Kalau yang utang itu kalau dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang kok dia nambah, ya dia tetap ditulis nambah di sini. Lurus berjalan lurus. Kalau ini tadi kebalikannya, kalau ini berjalan lurus. Kalau tak cara logikain tuh gini. Misal ya, kita punya piutang tahun 2021 221 juta 602 bla bla bla. Di tahun sekarang piutangnya kita berkurang jadi 82 juta, ya kan? Ini tuh seolah-olah kayak ngurangin hartanya kita ya. Kayak kita jadi nggak punya piutang lagi, kok kayak uangnya kita kayak jadi berkurang gitu kan. Padahal sini orang waktu itu tapi nggak berkurang, Bok. Makanya di sini kita balikin. Jadi yang tadinya di sini ngurang, di sini jadi nambah. Piutang increase sebesar selisih ya. Selisih dari ini dikurangi ini. Ya. Aduh, kecoret nggak apa-apa lah ya. Jadi buat nyari nominalnya itu nominal 2021 dikurangi nominal 2022 yang akun kode 1 yang harta. Nanti dicatat di sini sesuai kebalikannya. Kalau dari ke sini dia kok berkurang, di sini dia nambah. Kalau dari ke sini kok dia nambah, di sini berkurang. Kita cek ya, allowance for bad debt. Dari sini, nah khusus untuk ini akun siapa yang keinjek itu coy ya? Khusus untuk yang akun allowance. Sebenarnya sakit tau. Coba ya, ntar aku lepas dulu lah. Pasti kan aku pegelan Jay. Nah, Lah aku pay ya khusus yang akun allowance, pantat gua dicupit indah. khusus yang akun allowance, karena dia akun kontrak, jadi dari sini ke sini dia ngurang, di sini tetap ditulis ngurang. Ya, catatan ya buat khusus akun kontrak, karena dia dari ke sini itu ngurang, ya ngurang, di sini tetap ngurang. Kalau dia akun kontrak, kalau akun yang normal dari sini ke sini ngurang, ya di sini tetap nambah. Oke, di sini allowance dia tahun sebelumnya segini cadangannya, di sini berkurang jadi segini. Ya kita tulis di sini tetap berkurang sesuai jumlah selisihnya, dari ini dikurangi ini 6974 bla bla bla. Employee dari tahun sebelumnya ke sekarang dia berkurang, di sini nambah. Merchandise dari tahun sebelumnya ke sini nambah, di sini dia berkurang. Sampai sini current asset aja. Karena yang non current asset ini nanti masuknya ke aktivitas investasi. Kalau yang operating itu cuma yang aset lancar aja. Sampai prepaid expense ya. Prepaid expense dari sini ke sini nambah, di sini dia mengurangi. Udah ya, decrease. Lanjut ke akun kode 2. Akun kode 2. Nah, akun kode 2 itu sama tadi yang dicatat itu cuma sampai ini aja, income tax payable. Untuk yang utang jangka panjang atau utang bank, ini kan ada jangka pendek juga. Untuk yang utang bank nanti dia masuknya ke aktivitas pendanaan. Nah, mulai dari akun payable. Ini akun aman. Butuh es teh ya, Sa? Diam no. Untuk yang ini akun kode 2 sama kayak tadi, dari sini dikurangi ke sini. Cuma bedanya kalau yang ini searah. Kalau yang tadi kan ini kurangi ini ya. Misal dari sini ke sini berkurang, dia di sini nambah. Kalau ini dari sini ke sini ngurang, di sini tetap ngurang. Misal akun payable 2021 dia 135 juta. 2022 dia 107 juta, berkurang kan utangnya. Nah, tapi di sini tetap tulis berkurang. Decrease sebesar selisihnya tadi, ini kurangi ini. Sampai income tax payable ya. Dia dari tahun 2021 ke sini nambah, ya di sini ditulis nambah, increase. Selesai kegiatan operasionalnya. Kalian jumlahin tuh dari yang mulai laba sampai terakhir income tax payable, ketemu net cash flow from arus kas dari kegiatan operasional sebesar sekian ya. Tahu kan cara jumlahinnya?
Kalau untuk Iya, jumlahnya tahu tahu kan? banget. Kalau Iya dikurang kan? berarti dikurang. Ya, dikurang. Ya udah ada gambaran ya. Sekarang lanjut ke investing activities. Ini aktivitas investasi itu biasanya berhubungan sama aset tetap. Iya, aset tetap. Tapi ada yang nggak aset tetap juga sih. Kayak investasi kan dia bukan aset tetap, tapi dia di luar aset tetap lah pokoknya. Itu selain aset lancar lah buat ini aja deh, buat gambaran kegiatan investasi itu selain selain aset lancar, harta lancar. Contoh itu akunnya yang mulai dari ini investment sampai di akhir itu equipment. Yang akumulasi nggak perlu ditulis ya, karena beban depresiasi itu udah kita tulis di operasional, itu masuknya ke operational activities. Nah sekarang kita lanjut ke investing activities. Siapa yang lulus aku anjay. Nah kita cek dari investment ya, ada perubahan nggak dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang? Ternyata nggak ada, berarti kita nggak ngelakuin penjualan ataupun pembelian dari investasi ini. Skip, langsung ke tanah. Koyang kameranya. Tanah tahun 2021 kita cuma punya 300 juta, di 2022 kita punya 900 juta. Nah, berarti kan kita melakukan pembelian. Namanya purchase of land. Ini yang apa sih? Purchase land ya. Kita beli tanah. Nah, kita beli tanah nih. Dari sini ke sini dia menambah. Kayak tadi yang aku bilang, kalau akun kedosatan kan dia berkebalikannya. Kalau dari sini ke sini dia nambah, berarti dia berkurang. Ya kalau secara logika uangnya kita deh. Uangnya kita buat beli tanah kan berkurang kan uangnya kita kan. Nah, udah gitu aja, gampangnya dikurangi. Jadi ini ke sini dihitung selisihnya berapa, kita beli tanahnya jadinya berapa, uang kita berkurang untuk beli tanah itu, decrease, selesai ketemu. Nah untuk yang sales vehicle ini, seingatku dulu ada informasi tambahannya, tapi sampai sekarang masih belum ada yang menemukan dokumennya. Aku nggak tahu dokumennya di mana, tapi biasanya itu ya kalau ngerjain laporan arus kas itu ada tambahan informasi emang, mulai dari biasanya penjualan, terus pembayaran dividen berapa di sini kan dijelasin kan, terus ada tambahan info biasanya sisa apa ini namanya sisa inventory, karena aku buat kemarin materi lomba itu ini tuh nggak semena-mena dari ini kurang ini doang, ada yang pertambahan lagi karena ada informasi tambahannya. Jadi kalau ada informasi tambahannya nanti ini nggak pasti kayak gini, nanti kadang ini kurang ini tambah informasi tambahan tadi gitu loh. Jadi tergantung nanti soalnya bentuknya gimana, tapi insya Allah yang buat LSP gampang kok. Amin. Insya Allah. Gampang. Kenapa ada apa? Belum selesai aku menjelaskan. Aku menjelaskannya belum selesai. Jadi ini yang penjualan kendaraan ini nominalnya itu setahuku diambil dari informasi tambahan. Misal kayak gini, penjualan kendaraan selama tahun 2022 sebesar 126 juta. Nah kalau udah ada informasi tambahan kayak gitu, kalian nyatet nominal di sini, nominalnya ini aja, nggak perlu kalian ngurangi selisih ini kurangi ini, langsung nominalnya di informasi tambahan itu aja. Atau pembeli. Biasanya kebanyakan kendaraan. Kalau equipment itu nggak dijelasin di situ. Biasanya kalau equipment itu lebih ke di transaksi langsungnya gitu loh. Kayak di PD Buana itu ada pembelian peralatan gitu kan. Kalau yang di informasi tambahan lebih sering loh, biasanya lebih sering yang muncul itu vehicle-nya. Ini 126 juta, jadi bukan semena-mena dari sini ya. Dia itu dari informasi tambahannya. Lanjut. Karena tadi dia penjualan, berarti kan kita dapat uang kan. Nah, dapat uangnya sekian sebesar nominal yang ada di informasi tambahan. Lanjut. Equipment. Balik ya. Equipment dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang itu ada pertambahan. Berarti kita melakukan pembelian. Purchase of equipment. Nominalnya sejumlah dari selisih ini kurangi ini, karena kita melakukan pembelian berarti uang kita berkurang. Ketemu tuh net cash flow used to investing activities berapa di jumlah semuanya. Karena ini minusnya lebih besar ya, di sini jadi minus, mudah kan? Kayak dari ini minus nih tambah ini kan masih minus kan? Terus ditambah minus lagi dia makin minus lagi. Dan nih minus ya. Ketemu berapa net cash flow used bla bla bla. Lanjut yang terakhir, financing activities atau aktivitas pendanaan ini tuh biasanya tuh identiknya tuh sama transaksi hutang hutang bank, perubahan modal sama pembayaran dividen. Itu sama private. Ini juga ngaruh private di sini. Bahasanya apa sih? Private. Ya private. Tuh. Tapi guru seringnya bilangnya SD menggambar. Financing activities. Kita mulai dari tadi utang bank dulu. BNI di sini kebetulan berkabadi dia pakainya 2 akun, jadi dia memisahkan antara utang yang udah masuk ke jangka pendek sama yang masih jangka panjang. Biasanya kan kebanyakan kan cuma punya satu akun dong kan, misalnya bank BNI loan gitu kan, tapi karena di sini berkabadi dia misah, jadi ditulis dua-duanya. Mulai dari yang short term, dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang ada perubahan nggak? Ada pengurangan ya kan? Kalau ada pengurangan kan berarti kita bayar utang, berarti kan uang kita keluarkan, makanya decrease mengurangi, jadi uang kita berkurang keluar sebesar selisih dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang dikurangi, kita bayarnya berapa, decrease mengurangi. Terus yang long term
Berkurang juga berarti kita melakukan pembayaran, uang kita keluar, dikurangi ini kita bayar berapa? 112.500.000, dikris dua-duanya. Udah tuh selesai. Terus ini issuance capital itu diambil dari statement of change in equity. Siapa tindi-tindi ini? Indah, pasti indah. Issuance capital diambil langsung dari sini atau ya, ini kok insurance? Ini harusnya issuance. Ini issuance capital itu perubahan atau penambahan modal. Kita ada menambahkan modal 2 kali ya di sini ya. Satu di common stock, satunya di additional. Ditulis di sini karena nambah modal kan dia nambah kas kita kan, kita menambah kas. Jadi menambah di sini increase. Ditulis dipisah ya, lebih baik kataku sih dipisah karena kan dia 2 akunnya berbeda. Kecuali dia cuma 1 akunnya ditulis 1. Selesai. Terus yang terakhir, ini kayaknya payment of dividend deh, bukan purkes deh. Insurance kapitalnya tadi gimana? What the fuck? Dari sini. Nominal ini sama ini. Kita ngelakuin penambahan modal di akun apa aja. Di modal utama sama additional paid in capital. Ditulis di sini karena nambah modal nambah kas kita kan. Ini terus yang terakhir common stock, ini additional. tapi tulisnya tetap issuance-nya Ya. penambahan modal. Ini Tetap harusnya ya, payment of guys. dividend ya. Ini payment. Nah, tak tulis di sini payment. Ini tadi Payment of common dividend stock, atau pembayaran dividen. common stock additional. Dirijinya ikut-ikutan. Payment of dividend. Kita itu sesuai dengannya di sini juga. Kita bayar dividennya berapa? 80 juta. Kita bayar berarti mengurangi kan? Ya. Nah, mengurangi payment of dividend, kita mengurangi 80 juta. Udah ketemu cash flow dari aktivitas pendanaan atau financing activities di jumlah bla bla bla, besaran mana antara minus sama plusnya nanti ketemu di sini nih jumlahnya. Udah ketemu, tinggal nih kalian jumlahin 3 poin penting tadi ini yang dari from operating, investing sama financing. Nah, nominal yang ketemu itu nanti namanya itu perubahan kas dan setara kas. Ya, perubahan kas dan setara kas. 3 ini dijumlahin. Ketemu nih 95, 962, 475. Oke, ketemu. Dicatat, ketemu ya. Nah, sekarang kamu tulis kas dan setara kas selama tahun sebelumnya. Yang ini ya, berarti kan kas dan setara kas ada 3. Petty cash in bank, MES. Dijumlah 3 nih, 1, 2, 3. Ketemu nominalnya 465, 660, 375. Oke. Ketemu. Nah, sekarang kas dan setara kas yang di tahun sekarang. Tahun sekarang. Dijumlah ini 1, 2, 3. Ketemu juga jumlahnya kan? Kalian kurangin kas sebelumnya dikurangi sama kas sekarang dikurangi kas sebelumnya itu berapa selisihnya. Nanti ketemu selisihnya berapa? Ada kalkulator enggak? Sini. Pinjam ya. Punya siapapun. Dikit-dikit. Ilmu Nah, kecepatan. iya. Nah, ini ketemu nih 95, 962, 475 sama enggak sama yang di sini? Sama ya. Sama. Itu berarti laporan kalian sudah benar, balance. Nah, nominal ini nggak boleh sama nama ini langsung dikurangi dari sini loh ya. Ini pokoknya hasil ini kurangi ini tuh harus sama dengan penjumlahan 3 nominal ini. Kalau masih salah belum balance berarti laporan kalian ada yang salah. Bisa dicek lagi dari laporan awal income statement. Astagfirullahaladzim. Ya, oke. Udah ketemu ya semuanya ya. Ya, kalau salah Selesai nggak balance. laporannya. Yeay. Oh, dia ini. Tahu-tahu akunnya. Tahu-tahu akunnya. Iya. Ya, dari materi, ada materinya sebenarnya, tapi kita tidak diberitahu. Dulu kita langsung suruh tulis akunnya, sebenarnya ada materinya. Jadi tiga poin penting di Google ada sih. 3 poin utama itu apa ya? Aktivitas diam. Enggak lah, bercanda. Itu biasanya itu ada ini nih. Pertama ya, 3 akun utama selain akun kode 1 sama 2 itu ada beban depresiasi penyusutan aktiva tetap, laba rugi penjualan aktiva tetap, sama beban kerugian piutang. Biasanya 3 akun utama itu masuk di sini. Terus selain itu masuknya ke akun tinggal ngitungnya akun harta sama yang beban sama yang utang. Yang harta dicatat ya, ini cuma yang aset lancar aja. Kalau yang hutang dia cuma yang hutang lancar tapi selain yang hutang bank, pokoknya selain hutang bank ya. Kalau hutang bank nanti bakal masuk ke pendanaan. Jadi nanti materinya kalian bisa searching sendiri sih. Kalau yang ini aku tidak bisa menjelaskannya secara langsung di sini karena jujur kita materinya emang kurang banget. Kalau boleh tak akuin, aku latihan tidak pernah diajarkan ya. Nih. Selesai. Bentar aku juga mau Mana nanya lagi? Mau apa? gimana ya yang aku mau tanyain, aku lupa kok mau tanya yang mana. Jadi 20 menit coy. Enggak. Nih, kan tadi di sini ya masuknya dari akun lainnya ini kan lain vehicles. Nah,
Di sini kenapa dia ditulisnya nggak langsung lain aja? Ya biar jelas aja. Jabarin. Kalau kamu sekarang nulis ya nih, tak tutup ya, nih tak tutup nih, di setel videonya. Nah, ditutup Oh, ya. yaudah. Kamu cuma nampilin land, vehicle, equipment. Makanya anak decrease, increase. Kok takutin nambah dire. Ki jeneng pada tulis land for vehicle. Tok makanya sing decrease ana sing increase kan jelasnya bakal kepewe. Takon Batire, yang nggak boleh bertanya. Ya pegangan tangan umum. Tak tutup nih video itu tak kamu ini nih. Tapi gue bakal bingung orang jelas ke temanmu bakal bingung kan. Ini ditanya ini kayak kenapa kamu decrease, kenapa ini increase, kenapa gimana ya kan padahal ini kan sama-sama gini doang. Makanya ditambahin imbuhan di depannya. Oh, berarti boleh kayak gitu. Emang harus ditambahin imbuhan. Tugas. Biar jelas aja. Tugas. Kalau kamu nggak nambahin salah kamu ya. cuma gini doang. Land Payment. tiba-tiba mengurangi. Vehicle tiba-tiba menambah. Equipment tiba-tiba mengurangi kan nggak tahu dari mana. Ini biar gampang aja. Karena kamu kalau purchase kan berarti uangmu berkurang. Ya di sini berkurang. Kalau sales kamu menjual, kamu dapat uangmu nambah gitu. Biar kamu gampang jelasin ke teman. Pokoknya gitu kayak gitu. Apa ya kayak. Pikir dewek. Ya, kon pikir dewek kayak gitu. Apa ada lagi mau tanya enggak? Ini pasti increase. Pasti increase kalau dia laba. Kalau dia laba dia increase, kalau dia rugi dia decrease. Kalau rugi udah buang aja. Kalau rugi decrease. Gimana? Kalau Iya, laba disitunya dia minus. increase. Tapi kayaknya jarang ada perusahaan minus yang minta dihitungnya ke kita deh. Tapi kalau ini dari retainer sampai loss itu ini sejalur nggak? Biasanya sejalur sih semuanya. Lurus. Karena kan ini beban depresiasi seolah-olah mengurangi kasnya kita padahal aslinya enggak, makanya kita balikin jadi menambah, kecuali di ini laba atau rugi penjualan aset. Kalau misalnya laba dia kan berarti kan seolah-olah nambah duitnya kita, di sini dia bakal dikurangi sebaliknya. Tapi kalau dia loss atau rugi di sini kan dia seolah-olah mengurangi uangnya kita padahal mah enggak, makanya dibalikin ke sini sejumlah uangnya, sejumlah 6.300.000 yang ada di worksheet. Kalau yang beban kerugian piutang dia biasanya pasti increase. Berarti cash flow itu berporos ke kas ya? Dalam Berporos ke kas. namanya juga harus kasih uang. Udah, Pak. Tadi kamu mau tanya apa? Berarti kalau misal ya semua nih, misal kayak misal ini itu dia ternyata nambah gitu, berarti itu jadinya forecast bukan salah sih. Iya, pasti forecast sesuai ininya. Kayak ini kan vehicle berkurang, dia sales, tapi kebetulan dia ada informasi tambahannya. Kalau dia ada informasi tambahan, kita pakai nominal yang di informasi tambahan itu. Tapi karena dia nggak ada ya tinggal langsung ini kurangi ini. Karena ini kebetulan ada ya, jadi kita pakai nominalnya 126 juta. Makasih. Ada lagi nggak yang mau tanya? Cung, sekarang mumpung ada Kesa. Iya, minggu depan aku pergi loh. Iya. Minggu depan kita udah